Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah salat rahimakumullah. Pada saat ini kita melanjutkan yang ulama tapi teknologi berbeda, yaitu pentingnya pemimpin membaca fakta atau persepsi yang benar. Ada dalam surah An-Naml ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala nakiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Shadaqallahu al-azim. Jadi dia berkata, artinya Nabi Sulaiman berkata, ubahlah baginya singgasananya arsyaha, singgasana dari Ratu Balqis ini. Kemudian kita akan lihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal lagi singgasananya. Kemudian falamma ja'at ila ahakada rasul qalat ka'annahu wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ketika Ratu Balqis datang, ditanyakan kepadanya, jadi ditanyakan kepadanya singgasana yang sudah berubah-ubah tadi itu, tapi tentu masih ada yang bagian aslinya. Ya. Apakah ini singgasana? Kata Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Jawaban ini yang perlu kita perhatikan. Dijawab qolat ka'annahu, seolah-olah sepertinya memang iya. Ini jawaban pemimpin yang cerdas. Jawaban pemimpin yang tahu memahami fakta dan kesimpulan. Dia tidak segera mengatakan karena memang satu bagian lain itu memang 100% diyakini miliknya. Tapi karena sudah ada perubahan dan juga letaknya sekarang jauhnya sekian mil dari negerinya, dia tidak segera mengiyakan. Dia sepertinya iya. Jawabannya sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Ada perbedaan antara kesimpulan dan fakta. Kesimpulan itu dibuat setiap waktu, yaitu sebelum, selama, dan sesudah pengamatan. Sedangkan kalau fakta itu ditetapkan sudah pengamatan atau pengalaman. Kalau Ratu Balqis itu pengamatan dia perhatikan. Dia katakan sepertinya iya. Tapi yang kedua, dia tidak melampaui apa yang ada pada pengamatannya, apa yang dia amati. Kalau dia mengatakan na'am, gitu ya, benar, gitu ya, itu dia melampaui pengamatannya. Tapi tidak, dia terbatas pada apa yang diamati saja. Itulah fakta. Yang ketiga, menunjukkan sesuatu kadar probabilitas, itu kalau kesimpulan. Sedangkan kalau pada fakta itu sedekat mungkin dengan kepastian. Apalagi kalau kita itu akan mendakwa seseorang bersalah, maka harus beyond reasonable doubt, harus di luar dari keraguan yang bisa diterima akal. Yang berikutnya lagi, biasanya menimbulkan perselisihan pendapat. Yang namanya kesimpulan itu biasanya menimbulkan perselisihan pendapat. Jadi kalau dalam rapat itu banyak sekali percekcokan, bantah-membantah, sangat besar kemungkinan yang disampaikan itu kesimpulan lawan kesimpulan. Tapi kalau fakta itu cenderung memperoleh persetujuan, penerimaan. Kemudian yang terakhir, yang namanya kesimpulan itu tidak terbatas. Sedangkan kalau yang namanya fakta itu terbatas jumlahnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian hal yang perlu disampaikan lagi di dalam agama Islam itu, di dalam Al-Quran itu ada yakin, ada dhon, ada syak, dan ada yang namanya khayal. Yakin masih dibagi tiga lagi, yaitu yakin itu sekedar yakin, ada ilmu yakin, ya, ada juga hakul yakin. Sedangkan kalau dhon itu keraguan yang condong pada keyakinan. Sedangkan kalau syak itu keraguan yang condong pada
penolakan. Kalau dhon, keraguan yang condong pada keyakinan, penerimaan. Sebaliknya kalau pada syak, itu keraguan yang condong pada penolakan. Nah, sedangkan yang khayal itu sesuatu yang nggak terjadi tapi seolah-olah terjadi, seperti ularnya Nabi Isa itu, Nabi Musa itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai sesuatu yang khayal gitu. Jadi kayak sihir gitu lah, ya seolah-olah gitu. Apa yang terjadi itu seolah-olah seperti itu. Semoga ini bisa menambah khasanah kita, karena yang sekarang ini terjadi di dalam berbagai medsos itu kan, kita itu bertempur antara kesimpulan dengan kesimpulan. Kita jarang menggunakan bahasa fakta. Kita dicontohkan oleh seorang penguasa waktu itu masih kafir, Ratu Balkis, bagaimana mestinya menghadapi sesuatu itu dengan bahasa fakta. Kalau memang itu adalah sesuatu yang sekedar barangkali, ya bukan barangkali, jangan diyakini. Tapi kalau sudah memang sesuatu yang meyakinkan, jangan dijawabnya kayaknya atau barangkali, menjadi tidak lagi fakta. Ya, jadi sesuatu itu mesti sesuai dengan letaknya masing-masing. Ketika itu dhon, ya dhon, sepertinya. Ketika itu syak, ya syak, sepertinya, tapi kayaknya enggak. Ya, harus pada tempatnya masing-masing. Dan ketika masih dhon, belum yakin, maka perlu suatu pengamatan lebih lanjut sampai dia bisa membawa keyakinan atau tetap pada dhon. Begitulah mestinya kita sebagai orang yang beriman itu, keberhati-hatian kita di dalam menilai sesuatu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.